Pernah nggak kamu ngerasa dicintai, padahal cuma kamu yang berjuang? Kadang yang kita anggap cinta ternyata cuma ilusi, dibungkus perhatian singkat, tapi kosong makna. Jangan sampai kamu terus bertahan hanya karena kenangan indah di awal hubungan. Ingat, cinta itu bukan tentang siapa yang paling rela tersakiti, tapi siapa yang saling menghargai. Jangan biarkan ilusi membuatmu buta. Kadang, melepaskan lebih sehat daripada terus berharap pada hati yang tak pernah benar-benar memilihmu. Nomor 1, musim gugur. Ketika Anda memberi terlalu banyak, Anda memberinya segalanya. Waktu Anda, fokus Anda, kesetiaan Anda. Anda menjadikannya prioritas Anda, sementara dia memperlakukan Anda seperti pengganti. Anda mengatur ulang hidup Anda untuknya. Membalas pesan teks begitu pesan itu masuk. Biarkan saja hal-hal yang tidak seharusnya Anda toleransi terjadi. Anda berpikir, jika saya lebih mencintainya, dia akan melihat nilai saya. Tidak. Apa yang telah terjadi? Semakin banyak Anda memberi, semakin sedikit dia menghormati Anda. Semakin Anda tersedia, semakin tidak terlihat Anda jadinya. Dan inilah kebenaran mentah yang sebagian besar pria tidak ingin hadapi. Dia tidak pergi karena Anda tidak cukup baik. Dia pergi karena Anda lupa menjadi seorang pria terlebih dahulu. Anda lupa menjadi versi diri Anda yang membumi, tegas, dan berorientasi pada misi yang menarik perhatiannya sejak awal. Anda mulai mengorbitnya. Anda tempatkan dia di tengah. Anda menjadi lembut secara emosional, mental, spiritual. Tidak dalam cara terbuka yang sehat, tetapi dalam cara yang bergantung dan membutuhkan. Dan dia merasa bahwa wanita tidak mengatakannya secara langsung, tetapi mereka merasakannya. Ketika dunia Anda berputar di sekitar mereka mulai mencari jalan keluar karena jauh di lubuk hati mereka mendambakan kepemimpinan, bukan ketundukan. Stoicisme bukan tentang menekan perasaan Anda. Ini tentang tidak diperintah oleh mereka. Dan pada fase ini, emosi Anda memegang kendali. Anda bereaksi. Anda terlalu banyak berpikir. Anda mengejar validasi alih-alih berdiri teguh pada nilai-nilai Anda. Itulah sebabnya Anda terjatuh. Anda berhenti memimpin. Anda berhenti memilih diri Anda sendiri. Dan dia merespons sebagaimana yang selalu dilakukan alam ketika ketidakseimbangan memasuki persamaan. Dia mengoreksinya. Dia pergi. Namun inilah keindahan di musim gugur. Itu membangunkan Anda. Itu menghilangkan ilusi. Itu menunjukkan bahwa memberikan segalanya kepada seseorang yang memberi Anda remah roti bukanlah cinta. Itu adalah pengabaian diri. Dan ketika Anda menyadarinya, saat itulah Anda mulai bangkit. Bukan untuknya, tetapi untuk diri Anda sendiri. Karena Anda dulu, laki-laki yang selalu mengemis, yang selalu meminta-minta, yang selalu memberikan segalanya, dia tidak mau ikut dengan Anda. Dia meninggal di sini. Dan pria yang lahir di tempatnya, dia punya standar, batasan, misi, dan dia tidak mengejarnya lagi. Dia menarik. Nomor 2, keheningan. Berhentilah menjelaskan diri Anda sendiri. Anda yang menulis teks yang panjang, teks yang penuh keputusasaan, Anda mengatakan padanya betapa berartinya dia bagi Anda. Betapa segala sesuatunya bisa saja berbeda. Betapa Anda hanya menginginkan penyelesaian. Anda mencurahkan isi hati Anda, seolah-olah dia akan tiba-tiba menghormati pria yang baru saja ditinggalkannya. Tidak, dia tidak menanggapi atau lebih buruk lagi, dia meninggalkan Anda dalam keadaan merah. Karena inilah kebenaran yang pahit. Ketika seseorang tahu mereka mendapatkan perhatian Anda, tidak peduli bagaimana mereka memperlakukan Anda, mereka berhenti menghargainya. Anda berpikir kata-kata akan memenangkannya kembali. Namun pria sejati tidak memohon. Mereka berhenti, mereka terdiam. Bukan karena kepahitan, bukan untuk memanipulasi, tetapi karena mereka akhirnya memahami kekuatan pengendalian diri. Dalam stoicisme, diam bukan berarti kekosongan. Itu disiplin, itu adalah senjata. Saat Anda berhenti menjelaskan diri Anda, saat Anda berhenti membenarkan harga diri Anda, saat Anda berhenti memberinya akses emosional, dinamikanya pun berubah total. Dia mulai bertanya-tanya mengapa Anda berhenti mencoba. Dia mulai merasakan keheningan seperti badai yang datang. Dan saat itulah keraguan mulai muncul. Karena wanita tidak terbiasa dengan keterpisahan yang sesungguhnya. Mereka terbiasa dengan laki-laki yang menyerah, yang mengejar-ngejar, yang tidak tahan dengan jarak. Tetapi Anda tidak mengejarnya lagi. Anda mengamati, Anda membangun, Anda bergeser ke dalam, biarkan kemajuan Anda berbicara sendiri. Dan ketika dia menyadari Anda tidak lagi memainkan peran lama, ketika dia melihat Anda telah menulis ulang naskah tanpa dia,
Saat itulah penyesalan mulai muncul. Berhentilah mengirim paragraf kepada seseorang yang bahkan tidak mau membaca satu kalimat pun. Berhentilah mencoba membuktikan harga diri Anda kepada seseorang yang sudah memilikinya, lalu membuangnya. Diamlah, jadi gelap. Biarkan ketidakhadiran Anda berteriak lebih keras daripada kehadiran Anda. Nomor 3, cermin. Jadilah seperti yang dia pikirkan. Dia tidak jatuh cinta pada pria yang membalas pesannya dalam 5 detik. Dia tidak jatuh cinta pada seseorang yang membatalkan rencana hanya agar bisa hadir. Dia tidak jatuh cinta pada pria yang terus-menerus bertanya apa yang salah, mencoba memperbaiki segalanya, dan menjadikannya pusat dunianya. Tidak, dia jatuh cinta pada pria sepertimu sebelum semua itu. Versi diri Anda yang memiliki kehadiran, yang memiliki tujuan, yang memiliki api di matanya, dan tidak perlu disukai untuk merasa berharga. Pria itu memiliki gravitasi. Dia memiliki keunggulan, dan Anda membiarkannya lolos. Anda menukarnya dengan kenyamanan, dengan koneksi. Anda menjadi siapa yang Anda pikir dia inginkan. Lembut, menyenangkan, selalu tersedia. Dan akibat perbuatan Anda jadi mudah dilupakan. Stoicisme memberitahu kita bahwa identitas tidak ditemukan dalam apa yang Anda rasakan. Itu ditemukan dalam cara Anda bertindak, terutama saat terasa sakit. Dan saat ini, di tengah puing-puing patah hati itu, Anda punya 2 pilihan. Tetaplah hancur atau bangun kembali dengan lebih kuat. Dan kali ini, Anda membangun dengan presisi. Anda tidak bisa begitu saja kembali pada pria yang Anda sukai. Anda berkembang melampaui dia. Anda bekerja dalam diam. Anda terus berusaha meski tak seorang pun melihat. Anda menjadi terobsesi dengan penguasaan. Bukan untuk perhatian, bukan untuk persetujuannya, tetapi karena Anda akhirnya ingat siapa diri Anda sebenarnya. Cermin yang Anda jadikan itu, hancurkan. Karena Anda yang sebenarnya, versi yang fokus, tabah dan tak terhentikan, tidak mengejar. Dia tidak membungkuk, dia menjadi. Dan ketika dia melihatnya, ketika dia menemukan versi diri Anda yang hampir tidak dikenalnya, dia tidak akan langsung tersadar. Itu akan menghantuinya karena Anda tidak menjadi apa yang diinginkannya. Anda menjadi sesuatu yang tidak pernah bisa dia tangani. Nomor 4, pergeseran. Ada titik dalam perjalanan batin seorang pria ketika ia menyadari bahwa ia telah salah memahami makna cinta. Bahwa cintanya selama ini bukanlah tentang kehadiran yang utuh, tapi tentang kelelahan yang ia sembunyikan. Bahwa cintanya tidak lagi menjadi jembatan, tapi telah berubah menjadi beban. Dia datang padamu dalam kekacauan, dan kau mengira bahwa menjadi pria berarti menjadi pemecah masalah. Kau pikir kasih berarti menampung semua luka yang tak pernah kau buat. Dia meluapkan semua ketidakteraturannya, dan kau dalam diam yang penuh empati, membuka dada untuk menampung semuanya, tanpa syarat, tanpa jeda. Lalu ia hancur. Dan seperti pria yang ingin menunjukkan nilai, kau mengangkatnya kembali, berkali-kali, meski kau sendiri perlahan-lahan kehilangan pijakan. Dia menyalahkan dunia, dan ketika dunia tak lagi cukup untuk disalahkan, dia menyalahkanmu. Dan kau tetap bertahan, berpikir bahwa kesabaranmu suatu hari akan menjadi bukti betapa layaknya kau dicintai. Tapi tidak, kawan. Bukan itu kenyataannya. Yang terjadi justru sebaliknya. Bukan nilai yang terlihat, melainkan ketidakhadiran batas. Dan batas itulah yang menentukan apakah sesuatu layak dihormati atau tidak. Kau tidak lagi menjadi kekasihnya. Kau telah bergeser, diam-diam, menjadi tiang penyangga emosionalnya, menjadi tempat pelarian, menjadi tambatan yang ia datangi hanya ketika kapal hidupnya karam. Dan yang lebih menyakitkan lagi, bukan hanya peran itu tak dihargai, ia bahkan tak pernah mengakuinya. Inilah realita yang pahit, tapi perlu ditelan. Wanita tidak menghargai pria yang hanya menjadi penyerap beban emosional mereka. Mereka menghargai pria yang menjaga ketenangan mereka, yang memiliki gravitasi batin, yang mampu berkata, cukup. Pria yang tidak membiarkan kekacauan dari luar mengotori ketenangan batinnya. Itulah kekuatan sejati, itulah kejelasan, bukan ketegasan yang kasar, tapi kebijaksanaan yang tahu mana yang pantas dibiarkan masuk dan mana yang harus ditutup pintunya. Stoicisme bukan tentang membeku dan menahan rasa. Ia adalah tentang kejernihan, kejelasan untuk menyadari bahwa belas kasih tanpa batas hanyalah bentuk lain dari pembiaran terhadap kehancuran diri. Kau bukan dingin karena mundur, kau jernih. Kau tahu bahwa rasa sakitnya bukan tanggung jawabmu untuk diperbaiki. Kau tahu bahwa tujuan hidupmu tidak pernah dirancang untuk menjadi alat penyembuhan bagi jiwa yang menolak bertumbuh. Kau bukan penyelamat, kau bukan perisai, kau bukan tisu basah untuk setiap air matanya.
Kau adalah seorang pria dalam perjalanan menuju pemenuhan misi jiwanya. Dan misi itu memerlukan ruang, memerlukan batas, memerlukan ketegasan spiritual. Perubahan sesungguhnya dimulai ketika kau berhenti memikul beban emosional yang tidak pernah menjadi bagian dari kontrak jiwamu. Ketika kau berhenti menjelaskan dirimu sendiri kepada seseorang yang tak pernah benar-benar ingin memahami. Ketika kau melepaskan rasa bersalah yang bukan milikmu dan keluar dari peran yang tidak pernah kau setujui untuk mainkan sejak awal. Saat itulah energimu berubah. Saat itulah suara hatimu menjadi jernih, tak lagi tertutupi oleh kabut rasa tanggung jawab palsu. Dan percayalah, saat itu tiba, dia akan merasakannya. Dia akan merasakan kekosongan yang dulu dipenuhi oleh kehadiran batinmu. Dia akan merasakan keheningan, bukan sebagai ketidakpedulian, tapi sebagai gema dari ruang yang dulu pernah penuh oleh ketenangan yang kau tawarkan. Dan itu akan mengguncangnya. Karena untuk pertama kalinya, ia akan dipaksa berhadapan dengan dirinya sendiri, tanpa ada kamu yang menahan bayangan itu dari menguasainya. Ia akan melihat refleksi dirinya tanpa kamu memegang cermin. Dan di sanalah pergeseran itu benar-benar terjadi. Dalam hening, dalam jarak, dalam batas yang baru kau bangun dengan kesadaran penuh bahwa ini bukan tentang berhenti mencintai, melainkan tentang mulai mencintai dengan cara yang tidak melukai dirimu sendiri. Mungkin ia akan marah. Mungkin ia akan merasa ditinggalkan, tapi kebenaran sejati seringkali tak nyaman bagi mereka yang terbiasa ditopang. Kau bukan meninggalkannya, kau hanya berhenti mengorbankan dirimu untuk seseorang yang tidak pernah benar-benar ingin sembuh. Kau hanya pulang ke dalam dirimu sendiri, dan di sanalah akhirnya kamu mulai hidup kembali. Nomor 5, penggantinya. Biarkan ia bertanya-tanya, biarkan ia terdiam dalam pikirannya sendiri, tanpa jawaban yang bisa ia jangkau, tanpa kepastian yang bisa ia kendalikan. Dulu, dia tahu segalanya tentangmu. Di mana kamu berada, dengan siapa kamu, apa yang kamu rasakan, bahkan sebelum dia bertanya. Karena kamu memberikannya. Karena kamu ingin dia tahu bahwa kamu masih peduli. Kamu ingin ia sadar bahwa kamu masih ada, masih menunggu, masih terbuka untuk kemungkinan. Kamu pikir dengan terus terlihat, kamu menunjukkan betapa bernilainya kamu. Bahwa kehadiranmu yang konsisten akan menjadi alasan untuk tidak ditinggalkan. Tapi ternyata bukan itu yang terjadi. Yang terjadi justru sebaliknya. Kamu menjadi terlalu mudah ditebak. Dan di mata manusia sesuatu yang bisa diprediksi kehilangan keajaibannya. Kamu menjadi seperti jam dinding di ruang tamunya, selalu ada, selalu tepat waktu, tapi tak lagi diperhatikan. Konsistensi tanpa misteri berubah menjadi kebisingan. Ketersediaan tanpa batas menjadi kehilangan bentuk. Dan daya tarik pun mati perlahan. Karena tidak ada lagi kehadiran yang membuat rindu. Tidak ada lagi jarak yang membuat penasaran. Namun sekarang semuanya telah berubah. Kau tak lagi menjadi figur yang bisa ia pantau dari layar. Kau tidak lagi muncul di tempat-tempat yang bisa ditebak. Kau berhenti bereaksi terhadap setiap hal kecil yang ia lakukan. Kau tidak lagi menjadi pengamat hidupnya. Kau tidak lagi menggantungkan makna pada kutipan-kutipan samar di media sosial yang kau harap akan menyentuh hatinya. Kau berhenti memberi remah-remah digital sebagai jejak rasa yang belum selesai. Tidak ada lagi exposure emosional. Tidak ada lagi transparansi yang tanpa batas. Yang tersisa hanyalah keheningan yang dalam. Dan dari tempat itu, kau mulai menghilang. Tapi ini bukan hilang untuk memancing, bukan diam yang penuh manipulasi. Ini adalah keheningan yang melindungi kemajuanmu. Ini adalah pengunduran diri dari drama yang tak lagi kau anggap sebagai panggungmu. Ini adalah penarikan energi dari tempat yang tak lagi menghargainya. Disinilah stoicisme bukan hanya filosofi, ia menjadi sikap. Karena pria yang teguh tidak mengumumkan pertumbuhannya. Ia tidak perlu bercerita bahwa ia sedang berubah. Ia hanya berubah. Tanpa suara, tanpa keraguan, tanpa perlunya pengakuan. Dan yang terjadi setelah itu hampir bisa ditebak. Tapi tak pernah benar-benar disadari oleh mereka yang biasa merasa kamu selalu ada. Dia mulai gelisah. Dia mulai mencari tanda-tanda yang dulu ia abaikan. Dia mulai merasakan ruang kosong, bukan karena kamu berubah menjadi asing, tapi karena kamu telah pergi dengan diam. Dia merasa kehilangan sesuatu yang tak pernah benar-benar ia hargai saat memilikinya. Kini imajinasinya yang mengambil alih. Bagaimana jika kau telah bertemu seseorang yang baru? Bagaimana jika kau ternyata lebih baik tanpanya? Bagaimana jika kau telah menjadi pria yang selama ini ia harapkan, namun bukan untuk dirinya? Lingkaran tanya itu berputar, bukan karena kau memancingnya, tapi karena kamu telah memotong umpan. Tak ada lagi akses, tak ada lagi sinyal. Hanya ruang hening yang memantulkan bayangan dirinya sendiri. Dan inilah yang sering disalahpahami.
Pengganti dari rasa sakit bukanlah wanita lain. Penggantinya adalah versi dirimu yang lebih utuh, lebih sadar, lebih terarah. Versi yang tidak pernah sempat kamu kenali karena dulu terlalu sibuk menyesuaikan diri untuknya. Disiplinmu, fokusmu, ketegasanmu, itulah bentuk baru cinta pada diri yang kini tumbuh. Itulah pengganti sesungguhnya. Bukan pelarian dalam pelukan lain, tapi kembalinya kamu ke dalam pusat dirimu sendiri. Sekarang kamu tak bisa diakses, bukan karena kamu menghilang, tapi karena kamu telah naik kelas. Kamu tidak sedang menyembunyikan dirimu, kamu sedang menapaki tangga menuju kedewasaan yang lebih tinggi. Lelaki yang dulu mudah ditebak, mudah dijangkau, mudah digerakkan oleh rasa takut ditinggalkan, dia sudah tidak ada. Yang ada kini adalah seseorang yang tahu siapa dirinya, yang tahu batas energinya, dan yang tak lagi menjadikan penerimaan sebagai bukti keberhargaan. Dan ketika kamu telah mencapai titik ini, kamu tidak perlu mengumumkan bahwa kamu telah berubah. Dunia akan merasakannya. Energi yang tak lagi bisa ditebak akan berbicara. Dan percayalah, dia akan mendengarnya. Bukan melalui kata-katamu, tapi melalui absensimu. Keheninganmu kini berbicara lebih lantang daripada 1000 kalimat yang dulu kamu ketik tapi tak pernah dibaca dengan sungguh. Dan saat itu terjadi, dia akan menyadari satu hal yang tak bisa dia kontrol. Pria yang dulu selalu ada untuknya, kini telah menjadi seseorang yang tak bisa lagi dia temukan. Karena kamu telah menjadi pertanyaan tanpa jawaban. Dan itu adalah bentuk tertinggi dari ketenangan. Nomor 6, bayangan. Saat penolakan menjadi api transformasi. Gunakan penolakannya sebagai senjata. Gunakan luka itu sebagai peta. Tidak ada gunanya menyangkal. Penolakan memang menyakitkan. Rasanya seperti dunia runtuh tanpa peringatan. Seperti gravitasi tak lagi berpihak padamu. Dia pergi, diam-diam atau tiba-tiba, meninggalkan ruang kosong di tempat yang dulu kau isi dengan harapan. Dia tak menjawab panggilanmu, tak membalas pesan-pesan yang kamu kirim dengan hati yang terbuka. Dia mengabaikan getaran di antara kalian, mengubur perasaanmu seolah-olah itu tak pernah penting, seolah-olah kamu bisa digantikan semudah membalik halaman. Dan ya, itu menghancurkanmu. Ada rasa hampa yang menggerogoti malam-malammu. Ada putaran ulang yang tak berkesudahan, seperti sebuah film kesalahan yang kamu tonton berulang-ulang di kepalamu sendiri. Kamu bertanya-tanya, apa yang salah? Apa yang kurang dariku? Namun dengar ini baik-baik, penolakan bukanlah akhir. Ia bukan kuburan bagi harga dirimu. Ia adalah titik awal. Ia adalah percikan yang memantik api. Saklar pengapian yang memanggil sisi terdalam dirimu untuk bangkit. Stoicisme tidak pernah meminta kita untuk menutupi rasa sakit dengan kepura-puraan. Tidak. Filsafat ini mengajarkan kita untuk melihat luka sebagai bahan mentah, bukan untuk ditangisi, tapi untuk dibentuk ulang menjadi kekuatan. Rasa sakit adalah energi liar, dan seperti semua energi di alam semesta, ia bisa diarahkan, bisa dibentuk, bisa menjadi mesin dorong bagi kebangkitan. Pertanyaannya bukan lagi, mengapa dia pergi? Karena kepergiannya bukanlah misteri yang layak kau selidiki lebih dalam. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kau lakukan dengan rasa sakit ini? Akankah kamu meratapinya sampai kering? Atau akankah kamu membiarkannya menjadi bahan bakar transformasi? Saat kamu berhenti memutar-mutar realitas dan mulai menata ulang hidupmu, sesuatu dalam dirimu berubah. Kamu menjadi berbahaya, bukan dalam arti destruktif, tapi dalam arti kamu menjadi ancaman bagi versi dirimu yang dulu mudah puas dengan cinta yang setengah hati. Kamu menjadi ancaman bagi identitas lama yang rela menerima sisa-sisa kasih sayang. Kamu bukan lagi pria yang menunggu balasan. Kamu menjadi pria yang mulai bergerak, merancang ulang dirinya, membentuk ulang batasannya, menegaskan kembali misinya. Dan ya, penolakan itu menyakitkan. Tapi sekarang kamu tahu, rasa sakit itu adalah tekanan.